Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore atau selamat malam atau selamat pagi, bagaimana Anda menontonnya di waktu kapan. Eh, Semoga kita semua dalam kondisi sehat walafiat. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini saya akan melanjutkan mengenai penjelasan formasi CPNS dan CP3K seperti janji saya di video-video sebelumnya ya. Namun pada hari ini saya akan membahas di instansi lain, di instansi yang tetangga dari salah satu pemerintah daerah yang kemarin saya jelaskan. Ya tentunya sama-sama berplat E juga ya. Namun untuk saat ini instansi atau wilayahnya atau pemerintah daerahnya ini lebih kecil dibanding yang saya jelaskan kemarin. Kalau yang kemarin Kabupaten Cirebon itu punya penduduk sampai 2 juta lebih jiwa. Nah kalau yang ini penduduknya hanya 300.000 lebih ya. Ya, wilayah apa? Wilayah Cirebon Kota. Nah jadi pada tahun 2021 ini Cirebon Kota membuka juga lowongan formasi CPNS dan CP3K dengan jumlah yang ya cukup banyak. Namun jika dibanding dengan formasi yang ada di Kabupaten Cirebon kemarin yang saya jelaskan, sedikit lebih tidak terlalu banyak ya. Kan kalau yang kemarin sampai 4.000 sekian untuk Kabupaten Cirebon. Nah kalau untuk Kota Cirebon ini hanya membuka lowongan CPNS dan CP3K dengan total 242 formasi ya. Nah, di mana sama seperti Kabupaten Cirebon kemarin, terdapat 3 pengelompokan formasi. Pertama untuk guru, yang kedua tenaga kesehatan, yang ketiga tenaga teknis. Nah, di mana komposisi untuk formasi guru tetap lebih banyak ya. Di sini hampir setengah, bahkan setengah lebih ya, setengah lebih dari formasi 242 itu setengahnya adalah formasi guru. Oke baik, saya akan jelaskan saja ya 3 formasi besaran tadi. Nah, dimana yang pertama tadi formasi guru. Nah untuk guru di Kota Cirebon ini sama seperti Kabupaten Cirebon, hanya membuka di lowongan CP3K-nya saja ya. Nah, dengan persentase 57,02% dari 242 formasi yang dibuka. Nah, atau kalau diangkakan sekitar 138 formasi ya. Nah, kemudian untuk tenaga kesehatan di Kota Cirebon, di Kota Cirebon ini membuka lowongan untuk CPNS. Nah, di mana untuk persentasenya itu sekitar 28,51% atau sebanyak 69 formasi. Lalu kemudian untuk tenaga teknis di sini pun hanya membuka lowongan untuk CPNS saja, di mana persentasenya sekitar 14,46% dari 242 formasi yang dibuka. Nah, untuk tenaga teknis ini kalau di jumlahkan perorangannya itu ada sekitar 35 formasi ya. Oke, kita coba bahas dari calon P3K guru ya. Di sini ada beberapa jenis formasi yang dibuka untuk CPNS calon P3K guru di Kota Cirebon. Nah, yang pertama ada ahli pertama guru bahasa Indonesia sebanyak 18 formasi. Nah, lalu ada ahli pertama guru bimbingan konseling sebanyak 15 formasi. Lalu ada ahli pertama guru matematika sebanyak 6 formasi. Lalu ada ahli pertama guru kelas sebanyak 84 formasi. Nah, ini formasi guru yang paling banyak itu ada di guru kelas atau guru SD ya. Ya sekitar 84 formasi yang di sini. Lalu kemudian ada ahli pertama guru penjahit orkes ya. Di sini ada 15 formasi. Kemudian ada ahli pertama guru PPKN sebanyak 6 formasi. Lalu ada ahli pertama guru seni budaya sebanyak 4 formasi. Nah, kemudian kita ke tenaga kesehatan ya, karena di Kota Cirebon tadi guru hanya membuka sekitar
7 jenis jabatan untuk guru ya. Nah, kalau untuk di tenaga kesehatan ini cukup banyak juga ya di kota Cirebon ini untuk jenis jabatannya ya. Kalau untuk totalnya tadi 69 formasi kalau untuk tenaga kesehatan ya. Nah, dimana yang pertama ini ada membuka lowongan ahli pertama dokter dengan kualifikasi pendidikan dokter. Nah, ini CPNS. Jadi untuk yang tenaga kesehatan ini CPNS semua ya. Nah, dimana yang dibutuhkan sebanyak 3 formasi untuk dokter. Kemudian ada ahli pertama dokter spesialis anestesi dengan kualifikasi pendidikan dokter spesialis anestesi sebanyak 1 orang formasinya. Lalu ahli pertama dokter spesialis bedah dengan kualifikasi pendidikan dokter spesialis bedah dengan formasi 1 orang juga. Lalu ahli pertama dokter spesialis bedah anak dengan kualifikasi pendidikan dokter spesialis bedah anak sebanyak 1 formasi. Lalu ahli pertama dokter spesialis bedah plastik dengan kualifikasi pendidikan dokter spesialis bedah plastik. Ini juga 1 orang. Lalu ahli pertama dokter spesialis bedah tulang. Nah, dimana untuk dokter spesialis bedah tulang ini kualifikasi pendidikan minimal yaitu dokter spesialis ortopedi dan traumatologi sebanyak 1 orang formasi. Lalu ada ahli pertama dokter spesialis kandungan dengan kualifikasi pendidikan dokter spesialis ilmu kebidanan dan penyakit kandungan sebanyak 1 formasi. Lalu ahli pertama dokter spesialis patologi anatomi dengan kualifikasi pendidikan dokter spesialis patologi anatomi sebanyak 1 orang. Lalu ahli pertama dokter spesialis THT dengan kualifikasi pendidikan dokter spesialis THT atau dokter spesialis THTKL dengan formasi 1 orang. Nah, kemudian ada ahli pertama epidemiolog kesehatan dengan kualifikasi pendidikan S1 Kesmas Epidemiologi atau S1 Epidemiologi atau D4 Epidemiologi. Nah, ini cukup banyak formasi yang dibutuhkan yaitu 13 orang. Lalu ada ahli pertama pembimbing kesehatan dengan kualifikasi pendidikan minimal D4 Kesehatan Masyarakat atau S1 Kesehatan Masyarakat. Nah, ini yang dibutuhkan 1 orang ya. Kemudian ada ahli pertama penyuluh kesehatan dengan kualifikasi pendidikan minimal D4 Kesehatan Masyarakat atau S1 Kesehatan Masyarakat dengan formasi 11 orang. Cukup banyak juga ya. Lalu ada ahli pertama perawat. Nah, ini untuk kualifikasi pendidikannya nurse, dimana formasinya yang dibutuhkan yaitu 3 orang. Lalu ada ahli pertama peranata laboratorium kesehatan dengan kualifikasi pendidikan S1 analis kesehatan atau D4 analis kesehatan dengan formasi 1 orang. Lalu ada terampil asisten apoteker dengan kualifikasi pendidikan D3 farmasi dengan formasi 1 orang. Lalu terampil asisten penata anestesi dengan kualifikasi pendidikan minimal D3 anestesi yang dibutuhkan 3 orang formasinya. Untuk selanjutnya itu ada terampil nutrisionis dengan kualifikasi pendidikan D3 gizi atau D3 gizi nutrisionis dengan formasi 8 orang. Lalu ada terampil perawat dengan kualifikasi pendidikan minimal D3 keperawatan atau D3 ilmu keperawatan dengan formasi 3 orang. Lalu ada terampil perekam medis dengan kualifikasi pendidikan D3 perekam medis dengan formasi 6 orang. Lalu ada terampil peranata laboratorium kesehatan dengan kualifikasi pendidikan D3 analis kesehatan dengan formasinya yang dibutuhkan 1 orang. Lalu ada terampil radiografer dengan kualifikasi pendidikan minimal D3 teknik radio diagnostik atau D3 radio diagnostik dan radioterapi. Kualifikasi formasi yang dibutuhkan 1 orang ya. Lalu terampil sanitarian dengan kualifikasi pendidikan D3 kesehatan lingkungan dengan formasi 5 orang. Lalu terampil terapis bicara dengan kualifikasi pendidikan D3 terapis bicara atau D3 terapis bicara dengan formasi 1 orang. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai tenaga teknis ya. Di sini tenaga teknis sangat banyak yang dibutuhkan oleh pemerintah Kota Cirebon ya. Ada 25 jenis ada lebih dari 10 jenis lah ya. 10 jenis jabatan ya. Nah, di sini pertama yang dibutuhkan yaitu untuk tenaga teknis. Untuk tenaga teknis ini semuanya CPNS semua ya, tidak ada yang CP3K-nya ya. Di sini dibutuhkan nih, ada yang pertama ada ahli pertama medik veteriner dengan kualifikasi pendidikan dokter hewan.
formasi yang dibutuhkan 1 orang. Lalu ada ahli pertama pekerja sosial dengan kualifikasi minimal pendidikan S1 ilmu kesejahteraan sosial atau D4 kesejahteraan sosial dengan formasi 2 orang ya. Lalu ada ahli pertama penata ruang dengan kualifikasi pendidikan S1 teknik planologi atau D4 teknik planologi ya dengan formasi 1 orang. Lalu ada ahli pertama teknik jalan dan jembatan dengan kualifikasi pendidikan S1 teknik sipil dengan formasi 1 orang. Lalu ada terampil arsiparis. Di sini kualifikasi pendidikannya minimal D3 kearsipan ya dengan formasi 1 orang. Lalu terampil pemadam kebakaran. Kualifikasi pendidikannya D3 manajemen atau D3 manajemen informatika atau D3 teknik informatika dengan formasi yang dibutuhkan 2 orang. Lalu ada terampil penera. Di sini untuk kualifikasi pendidikannya D3 matematika atau D3 MIPA atau D3 matematika dan ilmu pengetahuan alam atau D3 MIPA matematika dengan formasi 2 orang ya. Kalau yang tadi yang terampil pemadam kebakaran formasi 2 orang juga ya. Lalu untuk terampil penguji kendaraan bermotor. Di sini minimalnya ini bukan minimal, kualifikasi pendidikannya yaitu D3 penguji kendaraan bermotor atau D3 pengujian kendaraan bermotor dengan formasi 2 orang. Kemudian terampil polisi pamong praja dengan kualifikasi pendidikan D3 administrasi atau D3 manajemen dengan formasi 7 orang. Lalu ada terampil pustakawan dengan kualifikasi D3 perpustakaan, formasi yang dibutuhkan 1 orang. Lalu terampil teknik tata bangunan dan perumahan dengan kualifikasi pendidikan D3 teknik sipil dengan formasi 1 orang. Lalu ada analis ketahanan keluarga dengan kualifikasi pendidikannya S1 psikologi atau D4 psikologi atau S1 kesehatan masyarakat atau D4 kesehatan masyarakat atau S1 sosial politik dengan formasi 1 orang. Lalu ada analis pajak dan retribusi daerah dengan kualifikasi pendidikan S1 hukum atau S1 akuntansi atau D4 hukum atau D4 akuntansi untuk formasi 1 orang. Lalu untuk analis perencanaan anggaran, di sini kualifikasi pendidikannya itu S1 ekonomi pembangunan atau D4 ekonomi pembangunan atau S1 akuntansi atau D4 akuntansi dengan formasi 1 orang. Lalu pengelola rekayasa lalu lintas dengan kualifikasi pendidikan D3 transportasi, formasinya 1 orang. Lalu ada pengelola sarana prasarana rumah tangga dinas dengan kualifikasi pendidikan D3 akuntansi dengan formasi 1 orang. Lalu ada pengelola sistem informasi manajemen kepegawaian dengan kualifikasi pendidikan D3 administrasi atau D3 teknik informatika atau D3 manajemen informatika dengan formasi 1 orang. Lalu ada penyusun laporan keuangan dengan kualifikasi pendidikannya S1 manajemen atau D4 manajemen atau D4 akuntansi atau S1 akuntansi dengan formasi 1 orang. Lalu ada penyusun program anggaran dan pelaporan dengan kualifikasi pendidikan S1 akuntansi dan D4 akuntansi dengan formasi 1 orang. Lalu ada penyusun program ternyata untuk penyusun program anggaran dan pelaporan di sini ada 4 formasi yang dibutuhkan ya. Tadi penyusun program anggaran dan pelaporan dengan kualifikasi pendidikan S1 akuntansi dan D4 akuntansi ya. Kemudian yang terakhir ada verifikator keuangan dengan kualifikasi pendidikan minimal D3 akuntansi. Nah, di mana yang dibutuhkan di sini 3 orang. Oke, tadi ada beberapa yang rangkap juga ya. Nah, itu yang rangkap artinya jumlahnya itu ya jika dibilangkan itu jumlah kebutuhannya itu ya. Tadi seperti yang saya sebutkan untuk yang tadi penyusun program anggaran dan pelaporan ya. Jadi ada 4 orang ya. Kalau untuk yang verifikator keuangan ada 3 orang. Nah, ini ditempatkan di instansi yang berbeda gitu ya, maksudnya di dinas-dinas yang berbeda ya, dan di sub-sub instansi dari Pemdanya itu sendiri. Ya, demikian ya yang tadi saya bacakan mengenai informasi yang dari Kota Cirebon. Ya, cukup banyak dan cukup dibanding sama tahun-tahun sebelumnya memang
tahun ini di instansi dan pemerintah daerah itu memang sangat membuka banyak peluang formasi CPNS dan calon P3K ya. Nah mungkin nanti kalau untuk informasi lebih detailnya nanti bisa tonton di akhir video ya, ada beberapa lampiran mengenai pengumuman yang disampaikannya, atau bisa langsung kunjungi websitenya di sscsn.bkn.go.id kalau tidak salah ya. Atau langsung nanti bisa mengunjungi situs pemerintah Kota Cirebon saja ya. Ya baik, semoga yang saya sampaikan bermanfaat untuk rekan-rekan semua, dan untuk yang sedang berjuang semoga bisa dipermudah dan dilancarkan usahanya ya, dan mendapatkan hasil yang terbaik yang semoga bisa tercapai menjadi seorang aparatur sipil negara ya. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.